Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan acara kita pada pagi hari ini, ngobrol pagi bersama saya Banun Alikam dan rekan saya Eka Zara Fatur Rohmah. Topik pembahasan pagi ini yaitu tentang nostalgia zaman-zaman dahulu, zaman-zaman kecil ya. Nanti kita juga akan mendatangkan narasumber kita untuk bercerita tentang masa lalunya. Oke, pada pagi kali ini kita semua kedatangan tamu narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ini narasumber kita sudah hadir di sini, sudah duduk di depan kita semuanya. Oke, dengan Mas Nopri nih, bagaimana kabarnya dan sekarang itu kesibukannya lagi ngapain aja sih? Ya, kabar saya baik. Untuk kesibukannya saya ya kadang membuka musik kadang memberinya dan ya mencari kesibukan sendirilah, membersihkan rumah tetangga, membersihkan rumah orang. Kok membersihkan rumah tetangga Mas Nopri? Iya. Gimana itu maksud ada kok membersihkan rumah Pengacara, tangga? saya kan pengangguran. Oh, iya. Jadi kan pengangguran pengacara, pengangguran banyak acara. Jadi harus setiap pagi itu harus diisi dengan acara-acara yang tentunya menguntungkan bagi orang lain. Baik, menguntungkan Iya. juga diri sendiri ya. Jadi nanti kalau saya memanggil Mas Nopri untuk membersihkan rumah saya, bersedia? Bersedia. Bersedia. Ya bisa itu, bisa. Ada tarifnya nggak sih? Ya mungkin Gratis Ya. aja ya Mas lah, sama mungkin ya sama-sama ada aja. ya kayak pacitan dengan kopi. Oh, Ini medan-medan. saja untuk sambil semua. Iya, iya, iya. Kita Disediakan itu. Oke, lanjut ke Mas Amar nih, Mas Amar nih. Oke, baik. Kabar dan kesibukannya bagaimana? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik, tapi madan-madan. Aku pilih gini, mungkin musim-musiman Iya. bagi-bagi kita. Saya juga. Tapi sebelumnya Mas mau tanya, Mas ini aslinya mana sih? Purworejo ya, kok logatnya ngapak sekali. Kebetulan saya pendatang dari sini kan. Iya. Saya asli Purbalingga. Nah, beda banget logatnya ya. Beda Mas, beda. Logat Purworejo beda sekali. Beda banget nih, terlihat gitu. Apa kelihatan merdu banget gitu. Oh, coba. Ketem banget. Ya gue. Kabarnya tadi rada riangnya itu batu pilar. Bukan kasih sayang nih. Bukan, ini batu bahaya ini. Beriang kasih sayang. Bilang ini berarti. Iya. Moga aja cepat sembuh ya. Amin. Amin. Untuk kesibukan saya seperti biasa, saya tinggal dan hidup di sebuah tempat. Nah, tempat tersebut kan bisa buat tidur. Seperti saya tadi apa profesinya? Mandor. Makan tidur, dia makan tidur ngorok. Nah itu. Kalau tidur ngorok terus ya? Udah ngorok sih. Lebih ke apa? Keluar gitu. Lebih bersuara. Iya. Ada suara dan cairannya. Gitu. Siaran saya gitu. Biasa kita menuntut ilmu di pagi maupun malam. Tapi ketika kita sudah capek menuntut ilmu, mestinya kita istirahat ataupun makan. Dituntut di pengadilan mana itu Mas? Oh, Kalau tahu. Kata nantinya ini lah pengadilannya. Oh, enggak. oke, selanjutnya bagaimana nih kabarnya Mas Rama? Baik, tapi saya kira saya tidak terlalu banyak pekerjaan. Mungkin dari Mas Kavin dulu mungkin ya bisa menjelaskan bagaimana kesibukannya sehari-hari di rumah. Pak, saya di rumah cuma Ya, ada Mas Rama, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Tapi kalau kesibukan saya pada akhir-akhir ini nggak ada kesibukan. Mungkin lebih dulu dijawab oleh Mas Kavin jauh lebih. ya saya Kabin Simanan, profesi sebagai SPD yaitu sepena dewek. Untuk pekerjaan sepena dewek aku wae kaya nyolong kayak ngarit ngomong kan ini provinsi Provinsi. sepena dewek. Jadi arep ngarit arep nyolong arep cekrol arep turu los
Hall. Tapi sebentar Mas, ini saya tebak Anda juga satu daerah sama Mas Muhammad ya? Wah, yakin. Pas sekali kalau teman saya. Oh, teman dekat. Pas teman nggak beda jauh. Orang beda jauh gitu ya. Dekatnya berapa meter atau 1 kilo. Oh. Tapi kalau saya cuma 1 senti. Lucu 1 senti kok. Enggak ada jarak antara kita. 1 senti ya? Itu Berarti satu agak saat dekat. itu jarak antara rumah Mas Kavin sama Mas Amar apa jarak antara hati Mas Kavin sama Aduh. Mas Amar? Aduh. Masalah lagi nih. Ini masalah hati. Medeni ya. Berarti wis bukan ada tuh sekarang PDW serah ada sendiri Serah saya. ngapa mau guling komedi Mau bully, mau ngaret, mau Apapun itu. nolong apapun itu ya sebenarnya saya. Karena saya sebagai SPD tahta tertinggi di dalam profesi. Ini Medeni loh. hidup anda itu kayak nggak ada visi misi Visi-misi. Tujuan hidup ya Mas. nggak ada tujuan Nggak ada. hidup kayak Waduh. Hanya melakukan apa yang saya inginkan. yang penting bisa bernapas aja udah Bisa cukup. bernapas. Bisa bernapas. Bisa Minimal mandi. kayak ngurip nang dunia. Sama bisa tidur, alhamdulillah saya bersyukur sekali. lanjutkan prestasi anda Lanjutkan. ini selanjutnya Mas Rama Iya, juga kesimpulannya apa saya akhir-akhir ini mungkin ya kurang lebih sama dengan Mas Rahim. Saya ini sangat Sama. menggambarkan kondisi ya Mas, menggambarkan kondisi Gen Z lah. Scroll TikTok, terus cuma dan turun ngising langsung. Aduh, bapaknya. Maaf. Bukannya Anda DPR ya? Apa ya itu? Oh, tadi tadi ya. Ada bukan sama. Oh, ini kabar ada PR ini. Enggak gitu cek Mas, tapi hasilnya itu saya tidak terlalu terpaku sama pekerjaan. Cuman sampingan saja. Sampingan. Jadi DPR itu bisa buat sampingan hidup kita. Iya. DPR bisa buat sampingan hidup kita. berarti yang jadi sampingannya malah yang DPR ini yang Ya. pekerjaan utamanya malah ini sama SPD sama Pengangguran. DPR bisa buat sampingan. ini udah pada tahu belum topik yang akan kita bahas yang akan kita obrolin pada pagi Tahu Mas, apa yang Nggak dilakukan? tahu. Apa ini? Apa ini? ada masa Topiknya sangat menarik kita ini. sangat menarik sangat menarik Pasti bisa. topik yang akan kita bahas itu mengenang-menang zaman dulu Wah, masalah luas. masalah Salah saya sebetulnya. Jadi pertama mulai dari pojok sana dulu, Mas Kavin, momen apa nih yang paling mengesankan saat waktu SMA gitu? Kalau waktu SMA ya nggak ada, paling pas kecil itu ada. Masih TK malah. TK malah. Kecil sekali ya. baru brojol itu ya Hah? baru brojol Ya belum brojol, betul sekali. Itu dulu pernah hilang di desa mana itu ya. Pokoknya lupa habis kondangan. habis kondangan Anda bisa banget ya Mas. Pernah hilang saya. Loh kok iso? Tapi kok Anda bisa kembali itu gimana caranya? Saya dianterin sama Sama orang pos. ke tempat acaranya. Nah di situ kan saya baru umur berapa ya? Pokoknya masih kecil. TK sekitar 5 tahun. sampai 5 sampai 6 tahun. Nah itu pas waktu kondangan itu kan saya pakai angkot. Pakai angkot. Pakai angkot. Nah. Terus saya itu malah salah naik ke angkot. ya anda itu kondangan TK itu sendiri apa Sama orang tua. sama orang tua kok bisa salah angkot gimana Sama orang tua juga. yang tuanya berarti yang Nah, karena saya keluyuran Udah, dari kecil Anda sudah sampai naik dewi Sampai Mas? naik. Oh, dari kecil Mas. Oh, Sampai kapan aku ya? Kembali ya. Oke. Terus pengalaman terparah itu tabrakan. tabrakan Nah, ada yang patah tulang nggak mas oh nggak ada, nggak ada kan bocor. bocor Bocor aneh mau. saya ada solusi cari bengkel terdekat tambal di situ Mati. ditambal Kalau bocor itu udah biasa. udah biasa udah sering Udah. berarti itu tambalan di mana-mana itu Oh, sampai di kepala ada, di kaki ada. di kaki Kakinya bisa bocor ya. Bisa, kan kulit. Kalau besi mah nggak bisa bocor. Ini kulit kalau kena paku ya langsung bocor. Ini langsung kempes berarti itu mas kempes kempes. oh pantas itu Kebilihannya orang joglo. ada lagi mungkin yang paling besar Nggak ada. Cuma itu. Masa hidupnya yang terkenal. Aja. Kalau SMA menurut saya itu zaman saya ceria.
itu mengenal sebuah arti CINTA. Berarti Anda mungkin menemukan first love Anda di SMA mungkin ya? Kavin mulai Ya. biasa. Dulu saya pernah memiliki hubungan 3 tahun. 3 tahun nih. Hubungan badan atau apa ini? Oh, bukan cinta masa. Langsung ke badan. Berarti dari awal masuk SMA sudah itu langsung mengenal CINTA. Pandangan pertama ya. MTS dari MTS MTS. sudah kenal. Tapi pas SMA itu Sudah menjalani. sudah menjalani. MTS baru kenal, SMA menjalani. Belum menjalani. SMA baru menjalani. Lulus nikah dulu ya. Terus kita Tapi sampai sekarang masih menjalin hubungan itu sama. tidak. Tidak. Oh. Trial berarti orang permanen. Ya. Itu kalau boleh tahu apa penyebab retaknya hubungan Anda ini? Karena dia main belakang. Main belakang. Nah, kalau di depan, main depan berarti. Nah, ya kalau di depan main depan, ini main belakang. Sebel. Kok Anda bisa tahu dia main belakang apa Anda? Intelijen. Anda lihat apa kata-kata orang? Karena saya melihat Lihat ke belakang. belakang. Jadi Lihat ke belakang. Nah, jadi Jadinya dia main dia belakang. main belakang. Iya. Oh. Jika Mas Kavin melihatnya ke depan, Itu masa depan. tidak melihat gitu. Tidak melihat Dia dia main. melihat kan dia tuh. Kalau ke depan itu kan masa depan. Jadi kan belakang dia masuk belakang. Karena saya SPG sepena aja. Wah, lanjut. Oh saya, pengalaman Anda masa-masa sekolah dulu. Kalau menurut saya pengalaman yang paling mengesankan bagi saya itu pada waktu SMK ya. SMK. Ya SMK. Ada SMK mana? SMK 8 Purworejo. Jadi dulu waktu SMK itu dalam satu angkatan saya itu mayoritasnya itu laki-laki. Saya mengambil jurusan TKL atau teknik darat. Dalam satu angkatan saya itu cuma ada 6 perempuan, dibagi dalam 4 kelas. Jadi 3 perempuan di kelas A, 3 perempuan di kelas B. Nah saya kelas C jadi Kelas tidak C. bagian perempuan jadi batang semua Ya, itu kelasnya. pertanyaan Mas. 35 orang barang semua itu Mas. Jadi saya agak kurang bisa berkomunikasi dengan perempuan mungkin sekarang itu alasannya. Tapi Ada faktor itunya ya. Mengenaskan sekali. tapi justru karena mayoritas laki-laki semua tidak ada yang disembunyikan lah gitu. Lebih leluasa saat bercanda atau Anda itu sama kayak saya. Saya juga jurusan for your information. Oh, iya. Saya jurusan teknik juga, tapi teknik sepeda motor. Kalau ada kan teknik sepeda ringan ya. Iya, mobil. Itu mobil kalau saya sepeda motor. Saya itu sekolah saya itu tes kan ada 2 kelas satu angkatan, A sama B. Ya itu nggak ada perempuannya sama sekali malah Mas. Sama sekali, Mas. Sama sekali itu AB itu datang semua cowok semua itu. Jadi ya kalau sekolah ya nggak ada penyemangatnya itu cepet-cepet. Paling kalau di bidang itu paling lihat siswa-siswa tata busana sama akuntansi baru seger doang. Malah baru Ya, kalau masuk kelas cepet gitu Mas. Yo, karena laki-laki iya semua. karena laki-laki semua itu. Ada efek-efeknya gitu ya. Tapi kalau pas istirahat sama pulang ya seger mata langsung kan lihat langsung fresh kan. Iya. Siswi tata busana sama akuntansi kan. Iya, Menyegarkan. Mungkin dari Mas Samar Mas ada Amar. pengalaman saat masa sekolah Pengalaman dari masa-masa mana dulu nih? Ya. yang menurut Anda yang paling menarik itu Mas? Setiap kehidupan masih ada yang menarik ya. Oh, coba dari awal. Dari awal dari apa? SD Dari SD. atau MI gitu. Ya. Dari SD sebenarnya gini. Saya dari kecil jujur sekolahnya di luar negeri terus. Luar negeri. Oh, alias Muhammadiyah. Oh. Jadi kita nggak di negeri-negeri gitu loh. Kita nggak hidup di negeri. Jadi gitu ya. Dan juga aspek ini Mas, bisa di Muhammadiyah luar negeri. Niku dari mungkin emang dulunya terpincut ke luar negeri. Iya. Wah itu Tertarik gitu ya? tertariknya karena saya ingin mengeksplor bukan di desa saya toh. Nah di selain di desa saya kan ada 2 SD. Nah saya penasaran waktu SD. Lah nyong gunung kok pengen urut kota kayak gue bahasanya kita. Saya masih penasaran lihat kota. Akhirnya saya waktu SD tingkat SD berarti saya MI. MI saya ambil di Penaruban. Nah Penaruban tersebut Penaruban itu mana? Penaruban itu Purbalingga Mas, Purbalingga. Cuman sudah mendekati kota. Nah kan gitu jalannya ramai loh. Nah 6 tahun di situ saya
mengalami pertama ya permusuhan dari kakak-kakak kelas gitu kan. Terus senioritas. Senioritas dulu kan kita mulai senioritas, Ya. nah itu loh. Dibully. Iya, mungkin saya pernah mengalami situ karena saya orang yang berpengaruh. Berpengaruhnya apa? Belum bisa apa-apa. Belum berpengaruh. Karena kita masih kecil dulunya kan. Nah, itu dari yang pertama. Terus yang kedua, sempat kita menjelang akhir pendidikan di situ sekitar kelas 4 atau 5 lah. Ya. Nah, hampir selesai kan. Nah, saya ada masalah problematik dengan keluarga. Terus akhirnya saya nggak di antar jemput. Oke. Nah, saya Kaki. enggak. Oh, jalan kaki jauh, coy. Jauh. Berangkat subuh ke sana pagi. Sama cewek itu loh. Bareng teman gitu. Enggak, kita sendirian. Yang teman-teman kan udah pada bisa motoran, ada yang motoran. Nanti kan motornya diparkir di rumah teman loh. Nah, saya ambil sepeda. Saya berangkat pakai sepeda mesti pagi-pagi lah ya. Masih suruk-suruk kayak gitu, masih petang. Gelap ya mas? Gelap ya, masih gelap, petang nggak? Gelap, masih gelap. Nah, saya lewat waktu itu lewat di sebuah perumahan jalan perumahan tersebut ibaratnya baru jadi lah atau permukiman gitu loh. Nah, jalannya kan jelek. Jelek. Hanya waktu dulu masih jelek. Nah, di situ ternyata ada yang di sekitar tersebut ada yang nonis. Pasti kita tahu kalau nonis Ya. ngapain? Punya Anjing. anjing. Nah, dulu kan Ya. dulu saya waktu MI itu lemu apa banyak gendut. Gemuk. Berisi. Sama seperti saya juga gemuk. Nah, ini gitu kan. Ya. Nah, udah gemuk, kita masih kayak siput walaupun jalan ataupun apa. Ya. Nah, saya paling takut dulu itu sama anjing. Nah, gila lah, saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma lewat. Saya berpikir gini, yang di anjing dia. Akhirnya saya berhenti sebentar, nunggu orang lain gitu. Dilalah apa namanya? Ketemu yang bermotor, pakai kendaraan motor loh. Saya ngikutin di belakangnya, motornya banter banget, cepet banget. Saya ngikutin, mau saya nggak bisa. Yang dikejar saya. Masih pagi, pakai seragam lah ya. Pakai seragam, dikejar terus bila posisinya waktu itu hujan. Habis hujan malamnya loh. Saya langsung menghindari berlubang-lubang itu. Mesti bajunya kotor terus gitu lah sampai sekolahan. Betul itu apa? Betul itu sampai sekolahan bajunya kotor terus basah kena keringat lah. Itu momen yang menurut saya pengalaman mengatasi ketika kita bertemu dengan anjing. Ada cerita di kejar-kejar hewan juga. Saya juga ada cerita. Saya Kejar apa nih? dikejar. Kalau Anda kan dikejar anjing, kalau saya dikejar angsa atau banyak gitu loh. Dan saya tuh pas kecil tuh mau beli jajan. Kebetulan itu yang punya warung itu punya angsa itu banyak gitu toh. Saya mau beli jajan, ada itu di depannya. Dan saya sudah ngetang-ngetang mau beli gitu. Ke warungnya itu? Iya, ke warungnya malah enggak keluar. Respon. Ya yang keluar malah angsanya itu. Malah sosor Ya, gitu. terus saya kan takut tuh kan. Udah gini saya takut. Saya lari, dikejar. Jadi patok lagi pantat saya. Itu sebelumnya perasaannya apa sih pas dipatok gue? Ya sakit. Oh, sakit gitu. Iya. Padahal saya sudah celana double-doublean gitu. Double. Saya celana 3 lah, pakai celana 3 itu. Itu ada mau bertempur atau mau apa? Udah rencana. Ya udah, Pak jaga jalan. Patok, cepat. Saya nangis lah, kabur pulang nggak jadi beli jajan. Pas di kamar saya lihat ungu itu, bekas patokannya itu ungu. Berarti bisa sampai ungu Iya, ya? kayak- membekas. Kayak brem gitu ya. Ya beram. Bermakanan mas. Bermakanan. Beda lagi. Kayak memar. Ya, Nah, itu sih pengalaman saya. Oh, kalau berarti dikejar. gitu ya? Iya. Kalau dulu ya pernah juga kita lagi main tuh sama teman-teman desa lah ya. Saya pasti iseng. Kalau kamu kan angsa tadi, Ya. nah itu ayam. Ayam. Ini kan babon kan Ya. udah anak, kamu Ya. punya anak lah. Nah, saya mengambil anakan tersebut, saya cari lah, saya ambil, tapi saya nggak pernah. Mulai dari tadi saya menanyakan gimana rasanya ketika kita disatukan. Ya. Oh ternyata kayak gitu. Dilala saya nggak pengalaman ternyata. Hanya pengalaman iseng-iseng gitu loh. Kalau ayam kan lancip, paruhnya lah. Kalau angsa kan kayak Tumpul-tumpul. kayak lebar gitu. ya.
lari kepatok ayam itu kayak di sini anime wah Winnie Pooh. Nah, iya itu. Dulunya kita namanya Winnie Pooh. Iya. Anda langsung mempraktekkan gitu ya. Iya. Iseng-iseng lah. Mumpung anaknya akeh kan, ambil satu Iya. dua ya kan loh. Dikurang di rumah gitu ya. Iya. Malah harus tak kembalikan lagi ke mininya tersebut. Itu kalau di pengalaman waktu SD. Nah, Lanjut ya. lanjut ke MTS. Kita kan nggak SMA ya, SMP ya. Kita ambil MTS. Luar Luar negeri terus, luar negeri terus. Nah, di MTS itu alhamdulillah pengalamannya sempat bukan pengalaman buruk ini teman-teman. Pengalaman untuk meningkatkan diri kita. Nah, sedangkan dulu di MI kan orang berpengaruh tau, yang dulunya nggak tahu apa, alhamdulillah lulus dengan terbaik nomor 1 di sekolah tersebut dulunya. Walaupun belum mengangkat derajat sekolah tersebut, tapi kan sudah ya alhamdulillah gitu. Terus kan Anda sebagai Genji terkait apa yang saat ini tuh lebih terpaku kepada gadget gitu. Ini dari Mas Kamil dulu mungkin Mas Kamil tuh. Sudah dulu aja. Oh iya. Mungkin Mas Rahmat dulu. Jangan lempar-lempar. Dilempar ya. Kan nanti saya berat loh. Ya langsung. aja. Menurut pendapat saya ya, game apa ya? Saya saat ini tuh ya mungkin bisa dikatakan masa kecil yang menurut dianya sendiri masa kecil yang bahagia. Tapi menurut saya itu masa kecil yang tidak bahagia. Kalau boleh tahu kenapa Anda bisa mengatakan seperti itu? Karena masa kecil yang bahagia itu yang dapat saya rasakan itu ya istilahnya saya tidak bisa kayak pagi sekolah atau TV terus siang pulang melihat TV lagi unyil pulang terus habis itu kayak yang kebun binatang setelah itu main terus pulang. Nah sorenya kita sepak bola sampai maghrib. Habis itu maghrib kita sembahyang di masjid sampai habis isya. Dan lebih mengutamakan aktivitas fisik mungkin. Nah mungkin aktivitas fisik ya. Karena kan yang seperti saya lihat sekarang itu itu setiap kali pulang sekolah itu langsung Yang dicari HP gitu. HP. Ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ya yang dipegang HP gitu. bangun tidur HP, mau mandi HP, mau makan HP, Ngisi HP. HP semua kawan. Mabar ya. Saya melihat di sisa saya itu ya mungkin kayak saat-saat puasa lah. Puasa kan kita dulu pada zaman dulu itu pagi-pagi kita membangunkan sahur, jalan-jalan, terus siangnya kita membantu orang tua berbelanja untuk kebutuhan nanti sorenya. Dan saya tidak mungkin. Ya terus siangnya tidur siang, terus sorenya mandi, terus tadarusan mungkin. Nah habis itu kita menunggu buka lihat tafis-tafis yang di TV atau mungkin mendengarkan ceramah-ceramah lah. Kalau Anda ingin tahu ya Setelah itu kan kita habis buka kita terawih, sholat, terus kita tadarusan di masjid. ya ada seperti itu. Ya untuk lihat Gen Alpha saat ini tuh itu komen habis sahur itu HP di rumah itu HP, terus sekolah HP juga. Pada saat ingin membantu orang tuanya kusik mak game gitu. Terus pas mau buka lagi kan HP juga. Jadi udah terpaku mana ya? Malam ini juga HP, entah itu sampai malam, entah sampai jam berapa itu sebenarnya tidak tahu. Tapi ya lanjut kita lempar ke Mas Kamil. Yuk. Wih, dilempar ini. Pengalaman saya tentang Gen Alpha sekarang ini lebih ke rasa apa ya? Prihatin ya? Ya, Karena kan kayak kita lihat zaman sekarang itu kayak banyak sekali anak demo baru apa namanya jadi kan itu udah ngalamin kayak rabu dekat mau rabu jauh gara-gara itu ya
apa namanya setiap jam, setiap detik itu selalu main HP terus. Kalau di zaman saya dulu kan nggak ada itu, cuma kayak main petak umpet, terus kebak sodor, sama paling ngambil buah. Sore gitu. Ngambil ini, Ngambil. SPD sak penakmu dhewe. Kalau zaman dulu kan setiap permainan kayak punya manfaatnya masing-masing. Ya, kebak sodor itu ngelatih apa ya, kekompakan, kerjasama tim, terus kalau petak umpet mungkin ngelatih cara agar tidak ketahuan. Kalau sudah mengambil sesuatu ini contoh-contoh yang kurang patut dicontoh ini, jangan dicontoh ya teman-teman. Terus kalau yang ngambil buah itu bagaimana strategi agar kita bisa mengambil buah dengan aman, ketangkasan Pak, ketahuan dan juga ketangkasan. Berarti ada pintar mengatur strategi. Oh, pintar, saya dulu pernah ngambil buah. Ini general Iya, kita. Itu punya nenek sendiri. Tapi ada dari kecil memang kriminal seperti ini ya. Oh, apa kriminal? Ditanyakan dulu. Rambutan pernah, terus doko sama langsat itu sudah menjadi kalian saya seperti itu. Kalian nggak tahu. Jangan-jangan buah saya yang sering hilang itu jangan-jangan pelakunya Anda ya. Karena Tidak. buah saya kan punya pohon durian, duku rambutan, langsat, pohosan, Aduh, dia malah posing. Nah, itu sering hilang itu. Apa jangan-jangan Anda ini? Kalau manggis itu saya tidak selera. Tidak selera. Seleranya itu kedurian, jambu, duku, langsat. Lah durian ki ngambilnya berarti dari atas sih. Dia koyo ngene lah. Kita itu ngambilnya malam-malam. Oh, malam-malam itu tuh dipegang kayak gini. Yang kalau kita jatuh kan, Oh, jatuh. Kan tak kira. nah kan yang satu naik, yang satunya di bawah. Buat jaga-jaga, siapa tahu ada pemiliknya kan. Nah kan yang bawa tinggal pergi yang atas, biarkan saja. Kalau mau mati tidak apa-apa. Ini tidak bahaya ini Anda menceritakan tindak kriminal Anda di depan umum ini, di depan Tidak, pemirsa. itu sebagai teladan malah. Sebagai teladan Mas. Bisa dipraktekkan. Jangan sebagai Jangan ya teman-teman, kalian yang ini nggak pada kenal HP Ya. aja. Jangan. Ini karena sampai naik dewe. Ngomong ngomongannya dewe. Betul. Yuk. Cuma itu kalau menurut saya kalau zaman sekarang memang sudah membahayakan atau memprihatinkan bagi anak kecil. Lebih baik menjadi zaman itu jangan mana namanya gadget sama sekali. Lanjut Mas Amar. Oh, kok Saya dulu. Mas Amar. Saya dulu. Yo Mas Amar boleh Mas Amar. Kalau menurut saya sebenarnya tidak bisa disalahkan 100% ya. Pas kamu Gen Alpha mungkin terpapar gadget. Karena mereka itu kalau dilihat dari generasinya itu adalah generasi internetik. Walaupun lahir dalam kondisi dunia sudah banyak kemajuan digital mungkin seperti itu. Nah kalau zaman kita kan sewaktu kita masih kecil paling mentok mungkin mainan PS ya, PlayStation, nah itu di rental sama teman gitu. Terus memang pada saat kita masih kecil kan kebanyakan menggunakan aktivitas fisik, sepak bola, petak umpet, bola sodor dan sebagainya. Nah itu kan memiliki apa ya manfaat bagi kita. Nah, sedangkan kalau anak zaman sekarang kan dengan kebanyakan main handphone kan malah memiliki dampak yang buruk ya Mas. Seperti yang disebutnya pasan tadi, mata juga terabun dan sebagainya. Dan tubuh yang enggak terlatih buat benar, gitu ya. Dan terlebih lagi mungkin skill survival sangat sekali. Kurang ya. Pramuka gitu ya. Nah, ya seperti itu. Zaman sekarang kan ada namanya fenomena download atau pembusukan otak. Nah itu disebabkan oleh banyaknya scrolling. Nah misalnya adiknya Mas Hanun dari pagi sampai mau tidur lagi main handphone, terus itu kan bisa menyebabkan penurunan kognitif seperti itu. Jadi dampaknya menurut saya seperti itu. Tapi juga nggak bisa disalahkan karena kan mayoritas memang anak zaman sekarang terpapar handphone, nggak seperti dengan kita sama itu. Kalau Mas Amar, kalau menurut Anda itu perilaku itu bisa dicegah nggak? Atau bisa, Atau bisa ditangani? tapi harus dari orang tuanya yang mengajar. Jadi kan namanya kita kan komunal, jadi dia mengikuti temannya. Mungkin kalau temannya sama-sama di bola mungkin dia akan ikut. Tapi kalau seluruh mayoritas di desanya kebanyakan berarti atau sebagainya jangan ikut. Dan mungkin arahan dari orang tua mungkin sangat penting sekali ya. Orang luar berpengaruh Sekali benar. Lanjut Mas Sama. Amar. Saya sepakat dengan si Rama ini.
tadi kan udah perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman. Tapi yang perlu diusahakan adalah faktor orang tua juga kan. Nah, mengenai perkembangan zaman tersebut, mestinya udah perkembangan zaman, anak-anaknya mengenal gadget tersebut. Nah, itu dari orang tua bisa membatasi. Nah, ketika terutama ini jam-jam sholat 5 waktu. Nah, saya kan melihat kalau saya pulang ke Purbalingga, mesti ada anak-anak kecil. Mesti kalau siang, entah itu liburan ataupun udah pulang sekolah. Nah, itu waktu siang menjelang asar. Nah, ketika waktu asar tersebut, karena kan biasanya rumahnya ber-wifi loh, jadi teman-temannya marah ke situ, mendekat. Wifi sekalian kan, saya kok wayai sholat pada orang dekon sholat gitu ya. Dekon ki berarti disuruh dari orang tua tersebut. Nah, pergerakan terbaik. Kita boleh mengikuti zaman, tapi orang tua harus lebih mengarahkan yang lebih baik. Jangan terbawa arus zaman. Mengawasi kalian juga. Nah, itu dari saya. Jadi peran orang tua sangat penting untuk anak-anak. Terutama karena orang tua kan yang kita ketahui juga guru pertama untuk anak-anak kita nantinya. Nah, itu. Jadi intinya untuk para orang tua berkembang baik sebelum berkembang biak. Berkembang baik. Baik. Ya. Berarti anak itu apa istilahnya? Anak itu hebat, yaitu bagaimana dengan peran orang tuanya itu untuk mendidik anaknya tersebut. Karena nanti anaknya segmen dari orang tua. Nah, jadi kita harus Gua tidak akan jatuh jauh dari bawahnya. Oh ya, benar itu. Oh, baik, sekian untuk obrolan kita pada pagi kali ini. Untuk kesimpulannya akan dibahas oleh Mas Banun. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada obrolan kita tadi yaitu Gen Z dan Gen Alpha memiliki generasi yang berbeda, yang dimana Gen Z itu lebih sering melakukan aktivitas fisik dan Gen Alpha lebih sering melakukan aktivitas dengan gadgetnya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kedua itu. Itu sebaik-baiknya aja kita sebagai orang memandangnya dan melihatnya. Ya, peran orang tua sangat penting bagi kebiasaan-kebiasaan baik yang akan dilakukan seorang anak. Terima kasih.